You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Perjudian Grid Marc Marquez di kota. Keputusan tepat, alasan salah? Marc Marquez mungkin telah salah menilai penalti atas rencana pertukaran motor yang dramatis pada menit terakhir di MotoGP Kota hari Minggu, tetapi itu mungkin tetap merupakan keputusan paling cerdas dalam hal strategi balapannya. Dengan turunnya hujan sebelum lap awal, sebagian besar pembalap termasuk Marquez memasuki grid dengan ban basah. Namun, saat start semakin dekat, semakin jelas bahwa ban licin adalah pilihan yang lebih baik. Hanya 3 pebalap Brad Binder, ke-16, Enea Bastianini, ke-17, dan Ai Ogura, ke-18, yang telah berkomitmen menggunakan ban kering. Marquez kemudian keluar dari grid untuk beralih ke motor keringnya tepat sebelum putaran pemanasan, yang memicu pembalap lain untuk mengikutinya. Namun seperti yang terungkap dalam rekaman yang baru dirilis, juara dunia 8 kali itu melakukannya karena yakin bahwa ia akan memulai dari belakang grid. Sebaliknya, Marquez akan memulai dari posisi pole awalnya tetapi kemudian mendapat hukuman ride-through dalam balapan. Hukuman yang jauh lebih berat. Meski terdapat kesalahpahaman tersebut, apakah meninggalkan grid dan beralih ke ban licin masih merupakan langkah terbaik? Inilah yang Marquez dan lainnya coba lakukan sebelum start ditunda, dengan alasan keselamatan, akibat kekacauan yang diakibatkannya. Karena ia melakukan pergantian sebelum lap pemanasan, Marquez akan terhindar dari start di jalur pit. Faktanya, ia sudah menunggu di ujung jalur pit untuk memulai lap pemanasan saat balapan resmi ditunda. Akan tetapi, ia tidak menyadari bahwa keputusannya itu berakibat pada penalti ride-through. Alih-alih memulai dari belakang grid seperti yang ia yakini, Marquez seharusnya berada di posisi pole aslinya tetapi kemudian harus menjalani penalti yang merugikan selama balapan. Itu adalah penalti yang jauh lebih besar, terutama karena, dengan pembalap lain mengikutinya saat berganti motor, Marquez tidak akan menjadi pembalap terakhir di grid. Meskipun demikian, jika motornya yang licin lebih cepat daripada motornya yang basah dari putaran pertama, itu mungkin masih menjadi pilihan yang paling tidak merusak bagi Marquez dan pembalap lain. Dengan ban basah di grid, dalam hal waktu yang hilang. Jika Marquez tetap berada di grid dengan ban basah selama putaran pemanasan dan kemudian masuk pit untuk berganti motor, ia akan memulai balapan dari ujung jalur pit dan akan dikenai penalti ride-through untuk menjalani balapan. Skenario ini akan lebih buruk daripada skenario 1 karena akan menambah waktu yang hilang di awal, sambil menunggu rombongan lewat sebelum dilepaskan dari ujung jalur pit. Untuk menghindari penalti, Marquez harus tetap menggunakan motor basahnya saat balapan dimulai dan kemudian masuk pit untuk mengganti motor keringnya, bendera ke bendera. Akan tetapi, pertukaran motor di pit memerlukan waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan penalti ride-through, karena pengendara harus melompat dari satu motor ke motor lain. Strategi ini hanya akan berhasil jika ban basah lebih cepat daripada ban licin pada putaran pembukaan yang memungkinkan Marquez untuk membangun keunggulan sebelum masuk pit sesuatu yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam kondisi pengeringan cepat pada hari Minggu. Jika start balapan semula tetap dilaksanakan dan Marquez berhasil menempati posisi terdepan sebelum menjalani penalti ride-through, di manakah ia akan finish? Karena Marquez mengalami kecelakaan saat memimpin balapan ulang, kami tidak tahu berapa kecepatan Marquez dalam jarak balapan penuh dengan ban licin, meskipun memulai balapan sedikit lebih lambat. Saat lintasan lebih kering dan hanya menyisakan 19 putaran, bukan 20 putaran seperti semula. Namun kita dapat melihat performa dua pembalap di grid asli dengan ban licin dan membandingkannya dengan pemenang lomba Francesco Bagnaia. Jika kita berasumsi bahwa Marquez akan kehilangan waktu 30 detik untuk ride-through, akan sangat sulit baginya untuk mengejar Binder, Bastianini atau Ogura dalam hal kecepatan murni. Akan tetapi, dengan pembalap lain yang memulai balapan dengan ban basah, dan segera mengalami kesulitan, atau juga menghadapi penalti ride-through, Marquez bisa saja menjadi yang terbaik di antara yang lain, berjuang untuk setidaknya posisi keempat. Jika balapan dimulai sesuai rencana, keluarnya Marquez secara dramatis dari grid mungkin masih menjadi pilihan pembatasan kerusakan terbaik yang tersedia. Akan tetapi,
Ketiga pebalap yang awalnya berkomitmen menggunakan ban licin, Binder, Bastianini, dan Ogura, merupakan pihak yang paling merugi. Dengan menunda start, semua pembalap diizinkan untuk berganti sepeda dan keuntungan mereka pun terhapus, yang berarti merekalah yang paling menderita akibat kekacauan yang terjadi pada hari Minggu. Sementara itu, bos Ducati sudah prediksi Francesco Bagnaia kalahkan Marc Marquez sejak sprint race MotoGP Amerika Serikat 2025. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi mengaku sejak awal sudah memprediksi pembalapnya, Francesco Bagnaia bakal menggila di MotoGP Amerika Serikat 2025. Pasalnya Tardozzi melihat kecepatan dan tingkat fokus Bagnaia begitu luar biasa usai sprint race MotoGP Amerika Serikat 2025. Benar saja, Bagnaia pun keluar sebagai pemenang di balapan utama MotoGP Amerika Serikat 2025. Bagnaia berhasil memanfaatkan kesalahan rekannya, Marc Marquez di Circuit of the Americas, kota Austin, Amerika Serikat. Seperti diketahui, Pecco Bagnaia sangat kesulitan dalam menemukan setelan yang tepat pada motor Ducati Desmosedici EP25. Namun, pembalap asal Italia itu berhasil menemukan perasaan yang tepat pada balapan utama MotoGP Amerika Serikat 2025 sehingga bisa tampil kuat sepanjang perlombaan. Davide Tardozzi mengungkapkan bahwa ia menyadari Francesco Bagnaia akan tampil kuat di MotoGP Amerika Serikat 2025 dari tatapan matanya. Ia mengatakan tidak pernah meragukan potensi Bagnaia begitu melihat kecepatannya di sprint race. Kami menyadari dia melakukan dengan sangat baik setelah hasil sprint race. Saya pikir kami bisa membaca dari matanya. Dan ketika melihat kilauan itu, kami tahu dia akan tampil cepat, kata Tardozzi seperti dilansir dari Crash. Francesco Bagnaia diketahui kesulitan dengan ban belakang yang membuatnya tak percaya diri saat melakukan pengereman dan memasuki tikungan. Namun, di kota ia berhasil menemukan setelan yang tepat sehingga menemukan kembali perasaan terbaiknya. Tardozzi memastikan motor yang digunakan Pecco Bagnaia pada MotoGP AS 2025 dan seri sebelumnya sama, yakni motor EP25 dengan mesin EP24. Sehingga, isu bahwa sang pembalap ingin menggunakan EP24 tidak benar. Motornya masih sama, yang digunakan Bagnaia. Perasaannya campur aduk, di satu sisi sedih, di sisi lain tersenyum. Saya telah berbicara dengan Marc. Dia sangat menyesal untuk tim. Dia melakukan kesalahan, tapi itu bisa terjadi kepada siapapun, ujarnya. Francesco Bagnaia memenangi MotoGP Amerika Serikat 2025. Foto, Ducati Corse, melihat penampilan kuat Francesco Bagnaia di MotoGP Amerika Serikat 2025, Davide Tardozzi optimistis hal tersebut bakal terulang di sirkuit internasional Losail, Qatar. Terlebih, peraih 2 gelar juara dunia MotoGP itu memiliki catatan yang baik di sana. Sementara itu, teori pengamat soal keanehan crash yang dialami Marc Marquez di MotoGP Amerika 2025. Kecelakaan yang dialami Marc Marquez di MotoGP Amerika 2025 mendapatkan label aneh dari pengamat, Carlo Pernat. Kesalahan itu terjadi saat balapan utama yang mentas Minggu, 30 Maret 2025, baru memasuki putaran ke-9. Asyik membelok di tikungan, tiba-tiba The Baby Alien kehilangan cengkeraman pada bannya. Kesalahan pengambilan jalur balap di bagian yang masih basah menjadi kambing hitam penyebab terjatuhnya Marquez. Momen ini mendapatkan label aneh dari pengamat kawakan, Carlo Pernat. Dia merasa The Baby Alien tidak seharusnya membuat kesalahan tersebut. Pasalnya, dia sedang membalap di trek favoritnya yakni Circuit of the Americas atau kota. Di samping itu, Marquez juga memimpin dengan jarak yang nyaman atas pesaing terdekatnya, Francesco Bagnaia atau Pecco. Andai tak melakukan kesalahan, pengamat berusia 76 tahun tersebut yakin hasil balapan kemarin akan berbeda. Saat ada yang bilang, rivalnya Marquez adalah dirinya sendiri, maka hal itu ada benarnya, ujar Pernat, dilansir juara.net dari gp1.com. Dia beraksi di sirkuit yang hampir bisa dipastikan dia bakal menang. Tetapi, dia malah membuat kesalahan. Kesalahan ini sungguh aneh. Hal ini bisa disebut aneh karena dia masuk terlalu mepet ke bagian curb, padahal dia punya keuntungan 2 detikan dari Bagnaia. Sebenarnya, dia bisa memenangi balapan kali ini. Tetapi, dia adalah Marquez, dia begitu fenomenal. Dia mungkin ingin menang dengan cara yang sangat dominan. Namun, akhirnya itu malah menjadi nol besar, tambahnya. Lanjutkan komentarnya, pernah menilai kesalahan itu kembali membuka persaingan MotoGP 2025. Setelah ini, banyak sirkuit yang diklaim menguntungkan kubu Bagnaia. Harus diakui bahwa hasil ini membuat Bagnaia kembali, ucapnya.
Mungkin jika tidak ada momen itu, dia hanya akan mengejar posisi kedua. Yang jelas, dia, Pecco, semakin meningkat ketimbang balapan sebelumnya. Paling tidak, dia kini tahu caranya mengalahkan Marquez bersaudara. Hasil ini buruk bagi Marc, tetapi di lain sisi bagus untuk kejuaraan. Pasalnya, situasi bak kembali menjadi terbuka. Terlebih lagi, setelah ini ada trek yang menguntungkan Bagnaia tetapi tidak bagi Marquez, imbuh Pernat.